Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marsha Fostafika. Saya mahasiswa baru dari Fakultas Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Trunojoyo Madura. Kali ini saya akan menjelaskan materi tentang sistem pencernaan pada manusia. Sistem pencernaan pada manusia diawali melalui mulut. Di dalam mulut terjadi pencernaan secara kimiawi maupun mekanik. Pencernaan secara mekanik terjadi karena gigi digunakan untuk mengunyah makanan secara mekanik. Lalu pencernaan kimiawi terjadi karena kelenjar ludah menghasilkan enzim amilase yang berguna untuk mengubah zat tepung atau zat amilum menjadi glukosa. Selanjutnya, makanan yang sudah lumat atau disebut juga bolus akan masuk ke dalam kerongkongan atau esofagus. Nah, di dalam kerongkongan ini sendiri terjadi pencernaan secara mekanik karena pada kerongkongan ada salah satu gerak yang disebut gerak peristaltik atau gerak yang disebabkan karena kontraksi antara otot pada dinding kerongkongan untuk mendorong makanan masuk ke dalam lambung. Selanjutnya, di dalam lambung terjadi pencernaan secara mekanik dan kimiawi. Secara mekanik karena otot pada dinding lambung berkontraksi untuk meremas dan mengaduk-aduk bolus di dalam lambung. Secara kimiawi karena lambung mengeluarkan getah lambung, yang di dalam getah lambung itu sendiri terdapat 3 enzim, yaitu enzim pepsin, enzim renin, dan asam klorida. Enzim pepsin berfungsi untuk memecah protein menjadi pepton. Enzim renin berfungsi untuk mengendapkan protein susu menjadi kasein. Dan asam klorida berfungsi untuk membunuh pada makanan. Setelah itu, bolus akan masuk ke dalam usus halus. Nah, usus halus ini terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu usus 12 jari atau duodenum. Yang kedua yaitu usus kosong atau jejunum. Yang ketiga yaitu usus penyerapan. Nah, dalam usus 12 jari atau duodenum terjadi pencernaan kimiawi karena dibantu oleh getah empedu dan getah pankreas. Getah pankreas dihasilkan oleh kelenjar pankreas itu sendiri. Dalam getah pankreas ini terdapat 3 enzim, yaitu enzim amilase yang berfungsi untuk mengubah zat tepung menjadi glukosa. Yang kedua yaitu tripsin yang berfungsi untuk mengubah pepton menjadi asam amino, dan yang terakhir yaitu enzim lipase yang berfungsi untuk memecah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Kalau getah empedu sendiri itu dihasilkan oleh hati dan disimpan dalam kantong empedu. Getah empedu ini berfungsi untuk menghancurkan lemak. Selanjutnya yaitu ada usus kosong atau jejunum. Di dalam usus kosong ini sendiri berfungsi untuk mencerna lebih lanjut bolus yang telah dicerna oleh usus 12 jari. Dan yang terakhir yaitu ada usus penyerapan. Usus ini berfungsi sebagai tempat penyerapan sari-sari makanan. Nah, di dalam usus penyerapan ini sendiri terdapat dinding pembuluh darah atau villi yang akan menyerap sari-sari makanan. Setelah itu, sari-sari makanan tersebut yang diedarkan melalui peredaran darah ke seluruh tubuh. Selanjutnya, bolus akan menuju ke usus besar. Nah, usus besar ini sendiri berfungsi untuk menyerap cairan, vitamin, dan mineral dari sisa-sisa makanan yang telah diserap oleh usus halus. Dalam usus besar ini sendiri terdapat bakteri bernama Escherichia coli atau E. coli yang berfungsi untuk membantu dalam pembusukan makanan. Proses pembusukan makanan akan menghasilkan kotoran atau feses yang akan dikeluarkan melalui anus. Nah, itu dia penjelasan tentang sistem pencernaan pada manusia. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.